Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di channel saya. Oke, setelah sekian lama tidak upload video, kali ini saya akan upload video lagi. Dan ini berkaitan tentang virus ransomware yang sebelumnya telah menimpa saya sekitar 5 bulan yang lalu. Oke, langsung saja kita mulai. Baik, saya akan cerita sedikit tentang pengalaman saya terkena virus ransomware ini. Pada waktu itu, saya terkena virus ransomware sekitar 5 bulan yang lalu. Ketika saya ingin mendownload file Bandicam untuk dibuat full versi. Nah, ketika saya mendownload tersebut, kemudian saya terkena ransomware berjenis IGVM. Nah, saat itu file saya semua terkena virus itu dengan merubah ekstensinya menjadi IGVM. Semua file, satu laptop tidak terkecuali. Nah, pada saat itu, saat terkena ransom itu, ternyata saya juga terkena Trojan. Nah, itu yang membuat laptop saya kemudian mati seketika. Saya tidak bisa mengakses apapun yang ada di laptop saya. Kemudian laptop saya tersebut saya bawa ke tempat servis. Nah, pada waktu itu laptop diinstal ulang dan saya bisa mengakses kembali dan ransomware sudah hilang, tapi file saya semua satu laptop tersebut telah terkunci. Saya akhirnya mencoba untuk mencari cara untuk mendekripsi file tersebut. Nah, setelah saya mencoba-coba selama 5 bulan ini, kata alhamdulillah semua file saya sudah kembali. Saya ada saran nih buat kalian semua. Nah, sebelum kalian kena, maka pastikan laptop Anda sudah dipasangi antivirus atau anti malware. Nah, ini berguna untuk menghalau serangan-serangan tersebut agar tidak sampai mengenkripsi file kita. Nah, langkah kedua agar tidak terkena lagi, maka backup semua file tersebut di cloud storage atau di device lain, device backupan. Nah, itu berguna sekali nanti di kemudian hari apabila file tersebut terinfeksi. Baik, kita akan langsung masuk ke pembahasan. Ransomware adalah jenis malware dari kriptovirologi yang mempublikasikan data pribadi korban atau terus-menerus memblokir akses ke data tersebut kecuali dengan membayar uang tebusan. Nah, ransomware ini sangat berbahaya dan tentunya sangat merepotkan sekali. Sebab, si pembuat virus ini atau pembuat ransom ini akan meminta tebusan untuk dapat mengembalikan file-file kita yang sudah terenkripsi. Nah, bagaimana cara kita untuk mencegah dari serangan ransomware ini? Caranya sebenarnya mudah sekali. Yang pertama, apabila kita ingin mendownload aplikasi, maka downloadlah melalui website resmi dari aplikasi tersebut. Jangan mencari website selain dari aplikasi resmi, karena biasanya software yang berasal dari aplikasi atau dari website yang tidak resmi biasanya sering diselipkan ransomware di dalamnya. Jadi, bagi yang memakai crack atau sejenisnya, maka harap berhati-hati, karena bisa saja crack tersebut mengandung ransomware. Kedua, jangan menerima email dari orang yang tidak kita kenal atau menerima email dari perusahaan yang tidak resmi. Nah, misalkan Anda mendapatkan semacam email dari suatu perusahaan yang tidak kita kenal sebelumnya, maka jangan sekali-kali mengklik link tersebut,
karena bisa saja link tersebut mengandung ransomware. Nah, untuk selanjutnya akan saya bahas langkah-langkah untuk memulihkan file yang terkena ransomware tersebut. Oke, langsung saja. Saya akan menjelaskan tentang cara untuk memulihkan file yang terkena virus ransomware. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 4 cara untuk memulihkan file tersebut. Nah, cara yang pertama adalah decrypting file atau proses mendekripsi file. Nah, untuk mendekripsi file, kita perlu alat yang bernama MCSoft Decrypting File. Oke, baik, saya buka. Nah, ini bentuknya, logonya MCSoft Decrypting File for Stop DJVU. Selanjutnya kita bisa pilih remediation, kemudian kita pilih opsi ransomware decryption. Nah, setelah itu kita upload ransomware-nya yang readme itu, kemudian file yang terenkripsi dan email dari ransomware tersebut kemudian diupload, maka kita bisa mengetahui jenis ID apa yang telah menyerang file kita. Oke, kita langsung membuka aplikasi MCSoft Decryptor ini. Oh ya, ini MCSoft ini yang saya gunakan khusus untuk bagi teman-teman yang terkena Stop DJVU virus. Oke, I agree. Oke. Nah, kemudian setelah muncul halaman ini, kemudian kita klik clear object list, kemudian add folder. Nah, kemudian pilih folder yang mengandung file yang terenkripsi tersebut. Nah, misalkan ini, klik OK, kemudian di decrypt, gitu, pencet decrypt. Nah, kebetulan semua file saya yang ada di laptop ini sudah pulih semua, maka saya akan menunjukkan cara-caranya saja untuk mendecrypt file tersebut. Nah, kemudian kita ada langkah kedua atau recovering file. Nah, langkah kedua ini digunakan bila ID kita termasuk ID online. Nah, untuk proses recovery ini ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu langkah recovery ini bisa digunakan apabila laptop Anda belum pernah diinstal ulang. Nah, di sini saya akan menggunakan alat recovery. Nah, di sini saya punya ISAS Data Recovery Wizard, ada Stellar Data Recovery, ada Test Disk, kemudian ada Recuva. Nah, yang saya demonstrasikan saat ini adalah cara untuk menggunakan Recuva. Nah, kita buka aplikasinya Recuva. Nah, sudah terbuka. Ini belum saya install ya, terus saya install dulu. Sudah saya install, kemudian ini klik run Recuva. Nah, ini kita klik next. Nah, file tipe ini kita pilih sesuai file apa yang kita kembalikan. Misalkan saya pilih Victor, kemudian klik next, kemudian kita pilih tempat file tersebut berada atau tempat file terenkripsi. Nah, saya nyimpan di database, kemudian klik OK, kemudian klik next. Nah, di sini ada pilihan.
untuk melakukan deep scan. Nah, apabila kalian tidak menginginkan deep scan, maka cukup dibiarkan saja kolom ini, kemudian klik start proses. Nah, alhamdulillah semua filenya pulih semua. Dan ini kebetulan saya sudah mendekrip semua file, jadi muncul di sini semua. Nah, bagi yang di sininya belum muncul, bisa klik switch to advanced mode. Nah, di sini bisa kita pilih file mana yang akan kita decrypt. Nah, kebetulan di sini saya sudah mendecrypt semuanya. Nah, catatan, jika ingin mengembalikan dengan metode ini, maka kita harus merename ekstensi filenya. Misalkan saya terkena IGVM. Nah, biasa di belakang situ ada ekstensi .igvm. Nah, Anda bisa menghapus ekstensi IGVM tersebut, baru kemudian menggunakan alat ini kemudian untuk di-scan. Nah, setelah itu pencet file apa yang akan di-scan, yang mau dikembalikan, lalu kita pencet dan klik recover. Nah, itu untuk cara metode 2 atau recovery file. Metode 3 yaitu metode repairing file. Nah, di sini saya sudah menyiapkan banyak repair kit pada saat itu untuk mendekripsi file saya. Nah, sini saya menggunakan Office Repair Kit. Kemudian ada Remo Repair AV, kemudian ada Repair for Photo, kemudian ada Wondershare Video Repair, kemudian ada VRP Tool. Nah, yang saya demonstrasikan saat ini adalah cara untuk mendekripsikan file musik atau file MP3. Kemudian kita buka media repair Dixtuna. Nah, untuk mendekripsi file musik atau merepair file musik, saya menggunakan media repair dari Dixtuna. Kita buka, kita pencet media repair, kemudian kita pilih file yang akan kita dekripsi. Nah, misalkan ini file musik. Nah, caranya seperti kayak tadi, kita harus merename ekstensinya, atau kita ubah ekstensi, kita menghapus ekstensi IGVM belakang tersebut. Setelah itu baru bisa terbaca di sini, kemudian pencet file yang akan kita kembalikan. Nah, kebetulan di saya ini sudah semua. Kemudian ini pencet. Nah, di sini ada pilihan yang akan dikembalikan, yaitu ekstensi MP3, WAV, MP4, MOV, 3GP, dan M4V. Nah, saya akan menggambarkan MP3. Nah, kita pencet MP3, kemudian klik tombol play. Ini secara otomatis kemudian file akan dikembalikan dan disimpan di folder terpisah dari file asal. Nah, untuk metode pengembalian musik ini tidak diperlukan file tambahan untuk mendekripsinya. Oke. Tadi itu untuk musik ya. Sekarang bagaimana untuk foto? Nah, untuk file foto saya menggunakan Stellar Repair for Photo. Nah, ini belum saya install teman-teman. Ini bisa Anda download sendiri dan bisa dicoba sendiri bagaimana hasilnya. Nah, untuk saya sendiri untuk mencoba Wondershare recovery video ini tidak recommended sekali, karena setelah saya mencoba ternyata hasilnya gagal. Nah, untuk video ada solusi lainnya nih, yaitu dengan VRP Tool 15. Nah, dari GUI-script tentunya. Nah, kita baca GUI-script ini. Nah, kemudian kita pilih movie atau video.
film yang akan kita deskripsikan. Lalu caranya sama kayak mendeskripsi musik yang tadi, kemudian kita pilih, kemudian kita pilih course reference movie. Nah, ini pentingnya, yaitu menambahkan reference movie. Nah, ini berguna untuk proses repairing nantinya. Kemudian kita klik scan dan akan muncul hasilnya, dan hasilnya tersebut akan diletakkan file yang terpisah dari file asalnya. Oke. Nah, bagaimana untuk file gambar? Nah, untuk file gambar saya sudah mencoba di Stellar Repair for Photo. Nah, ini belum saya install juga. Nah, sebenarnya ini yang sebelumnya tadi sudah saya install, cuma saya uninstall lagi karena ternyata aplikasi ini gagal untuk mendekripsi file-file saya. Nah, tapi tenang, masih ada langkah selanjutnya. Langkah keempat, atau re-download and remake. Nah, untuk re-download and remake, Anda bisa mendownload file yang Anda miliki yang sebelumnya didownload dari internet. Nah, atau di remake. Di remake itu maksudnya kita buat ulang file tersebut. Nah, mungkin ini juga agak berat juga karena cara-cara sebelumnya tidak bisa, maka mau tidak mau kita harus meremake file yang sudah terenkripsi tersebut. Nah, cara ini dilakukan setelah cara-cara sebelumnya tidak bisa dilakukan, atau dalam artian file tersebut terenkripsi ID online dan file laptop Anda sudah diinstal ulang. Jadi mau tidak mau ya harus mendownload ulang. Nah, kabar baik bagi yang punya cloud storage. Nah, Anda bisa menyimpan file tersebut di cloud storage dan nantinya bisa digunakan untuk mengembalikan file yang tereksekusi tersebut. Cloud storage, untuk layanan cloud storage saya memakai Google Drive dan Google Foto ya. Ini yang saya gunakan adalah Google Foto yang saya demonstrasikan saat ini. Nah, dari Google Foto. Nah, ini belum saya login. Nah, di sini di Google Foto ini kita bisa menyimpan data-data yang sekiranya penting atau foto-foto yang sangat berharga. Nah, dengan layanan cloud storage ini kita bisa mendownload ulang foto atau video yang sekiranya berharga dan sangat penting tersebut. Kemudian kita download kembali file tersebut. Nah, mungkin itu saja untuk cara pengembalian file kita yang terkena ransomware tersebut. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kamu jika video ini bermanfaat. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.